Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang jarak antara dua titik. Hal ini digunakan jika untuk mencari jarak antara kedua buah titik pusat pada dua buah lingkaran atau dengan titik lainnya, sehingga diperoleh jarak antara kedua titik tersebut. Jika terdapat sebuah titik A yang dinyatakan dengan X1, Y1 dan titik B yang dinyatakan dengan X2, Y2, dan jarak antara titik A ke B dinyatakan dengan harga mutlak AB atau huruf D kecil, yaitu singkatan distance atau jarak, maka jarak kedua titik dapat ditentukan melalui gambar sebagai berikut. Anggap titik A-nya adalah X1, Y1 dan titik B-nya adalah X2, Y2, maka terdapat jarak yang menghubungkan antara A sama B, yaitu garis AB. Nah, dalam hal ini, garis AB memiliki panjang sebesar D atau dinyatakan dengan harga mutlak dari AB. Lalu bagaimana mencari nilai jaraknya? Tinggal tarik syarat dari yang sejajar terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, ini berupa garis lurus ya. Terus yang kedua, tarik garis sejajar terhadap sumbu Y sehingga bertemu di titik potong misalkan sebesar C. Dan ini selalu Pitagoras karena berpotongan tegak lurus. Nah, jarak untuk mencari B ke C, panjangnya terletak pada sumbu vertikal, sehingga selisih antara Y2 dikurang Y1. Kemudian yang kedua, antara A ke C, jaraknya terletak pada sumbu horizontal atau sumbu X, sehingga selisihnya cukup X2 dikurang X1. Kenapa X2? Karena X2 terletak pada titik B, ketika ditarik di sini adalah X2, kemudian ketika ditarik di sini adalah X1. Nah, sehingga untuk yang di sini adalah Y1 dan kemudian yang berikutnya titik yang terakhir di B atau titik tertinggi pada sumbu Y dinyatakan sebagai Y2. Nah, sehingga jarak dari A ke C selisih dari X2 dikurangi oleh X1. Maka dapat menggunakan Pitagoras untuk mencari panjang D atau nyari panjang mutlak atau nilai mutlak dari garis AB, yaitu cukup akar dari AC kuadrat ditambah oleh BC pangkat 2 dengan menggunakan teorema Pitagoras, sehingga panjang D atau harga mutlak dari AB dinyatakan dengan akar dari AC-nya sendiri adalah panjang garis dari A ke titik C, yaitu X2 dikurang X1. Maka diperoleh X2 min X1 pangkat 2 ditambah BC sendiri adalah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, inilah panjang garis AB yang dinyatakan dengan huruf D kecil. Contoh soal, jika terdapat titik P 5,7 dan Q 1,4, maka panjang garis PQ adalah berapa? Sehingga panjang garis PQ dapat dinyatakan dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat, bebas yang dinyatakan X1 dan X2. Anggap ini adalah X1 Y1 dan ini adalah X2 Y2. Maka diperoleh 1 dikurang 5, kemudian dipangkatkan 2 ditambah dengan 4 dikurangi 7 dipangkatkan oleh 2. Akar dari 1 kurang 5 adalah min 4. Dipangkatkan 2 ditambah min 3. Hasil dari 4 kurang 7. Lalu dikuadratkan. Nah, min 4 kuadrat adalah 16. Min 3 kuadrat adalah 9. Dijumlah dapat 25. Akar 25 adalah 5. Contoh soal berikutnya. Sebuah lingkaran L1 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X tambah 10Y tambah 16 sama dengan 0 memiliki jari-jari R1 dan lingkaran L2 dinyatakan dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 14Y tambah 25 sama dengan 0 memiliki jari-jari R2, maka besar jarak terdekat lingkaran L1 dan lingkaran L2 adalah berapa? Ketika ketemu tanda garis 3 bukan merupakan tanda garis sama dengan ya, melainkan lambang dari sebuah notasi huruf. Jadi kalau ada L1 garis 3 sama dengan
X kuadrat tambah Y kuadrat 8X tambah 10Y tambah 16 sama dengan 0, artinya lingkaran L1 tersebut memiliki persamaan seperti itu. Begitu pula dengan L2. Nah, dalam hal ini kita cari titik pusat serta jari-jari masing-masing kedua lingkaran. Untuk L1, X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X plus 10Y ditambah 16 sama dengan 0, maka nilai A besarnya 8, B besarnya 10, C besarnya 16. Untuk mencari titik pusatnya menjadi min setengah A, min setengah B, sehingga ketika diganti menjadi min setengah dikali 8, min setengah dikali 10 menghasilkan angka min setengah kali 8 adalah min 4, min 5. Kemudian untuk mencari jari-jarinya, akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C, akar dari 1/4 dikali 8 kuadrat ditambah 1/4 B-nya yang di depan Y, 10 kuadrat dikurangi C yang tidak punya variabel X dan Y, yaitu 16. 8 kuadrat adalah 64, dibagi 4 adalah 16, dikurang dengan 16 hasilnya 0. Tinggal 10 kuadrat 100 dikali 1/4 menjadi 25. Akar 25 adalah 5. Nah, kemudian titik pusat dengan jari-jari R2 untuk lingkaran L2 dinyatakan dengan P min setengah A. Kita langsung A-nya adalah min 10, min setengah dari B-nya adalah min 14. Nanti diperoleh min setengah dari min 10 adalah 5 dan 7. Kemudian untuk jari-jari R2, 1/4 dikali A kuadrat minus 10 pangkat 2 ditambah 1/4 B kuadrat minus 14 pangkat 2, kemudian dikurangin C, C-nya adalah 25. Nah, 10 kuadrat 100 dibagi 4 adalah 25, 25 dikurang 25 adalah 0. Kemudian min 14 kuadrat adalah 196. Ketika dibagi 4, maka diperoleh hasilnya adalah 49. Akar dari 49 sama dengan 7. Ini merupakan hasil perhitungan titik pusat dan jari-jari dari dua buah lingkaran L1 dan L2. Kita sudah mendapatkan hasil perhitungan L1 dan L2 untuk titik pusat dan jari-jari, yaitu L1 adalah titik pusatnya min 4, min 5 dengan jari-jari 5. Kemudian L2 punya titik pusat 5,7 dengan jari-jari R2 sebesar 7. Untuk mendapatkan jarak terdekat dari sebuah lingkaran, kita ilustrasikan gambar L1, jari-jarinya 5. Kemudian yang kedua, L2 dinyatakan dengan pusat 5,7 dan jarak R2-nya adalah 7, sesuai dengan ilustrasi gambar berikut. Nah, sekarang jarak terdekat antara lingkaran L1 dan lingkaran L2, ini adalah lingkaran L1 dan ini adalah lingkaran L2, maka jarak terdekatnya adalah titik pada lingkaran L1 dihubungkan dengan titik pada lingkaran L2. Kita ganti dengan huruf A misalkan, atau huruf lain boleh supaya tidak sama lambangnya, yaitu dengan lambang Q. Nah, kita tahu bahwa antara titik pusat yang pertama dengan titik pusat yang kedua, dia punya jarak P1, P2, yaitu sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah oleh Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Nah, dalam hal ini titik pusat yang X2 kita anggap 5. Kemudian dikurangi dengan X1 pada titik pusat yang pertama, yaitu minus 4. Kemudian Y2-nya adalah 7. Dikurang minus 5 dipangkatkan 2. Maka diperoleh akar dari min kali min adalah plus 5 tambah 4, 9 dikuadratkan 81, min kali min adalah plus 7 tambah 5 adalah 12, dikuadratkan menjadi 144. Nah, sehingga diperoleh akar dari 225 sama dengan 15.
Ketika jarak P1 ke P2 mendapatkan panjang sebesar 15, jarak Q bisa dihitung dengan cara menjumlahkan semuanya harus total 15, yaitu R1 ditambah Q ditambah R2 sebesar 15. R1-nya 5, Q-nya yang ditanya, dan R2-nya adalah 7. Maka nilai Q-nya sendiri 15 dikurang 5 dikurang 7. Dapat 10 dikurang 7 sama dengan 3. Inilah besar jarak terdekat antara dua buah lingkaran. Jarak antara titik dan garis. Jika terdapat sebuah titik A, X1, Y1, dan garis G yang dapat dinyatakan dengan notasi AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka terdapat jarak antara titik ke garis harus memenuhi tegak lurus terhadap garis. Ilustrasinya sebagai berikut, yaitu terdapat sebuah titik A, X1, Y1 dengan sebuah garis G, misalkan adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, dituliskan dalam huruf kecil G saja, maka jarak titik A, X1, Y1 dapat dinyatakan dengan tarik garis lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, jarak inilah yang disebut dengan D, yaitu jarak titik A, X1, Y1 terhadap garis G. Sehingga jarak titik A, X1, Y1 terhadap garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dinyatakan D kecil atau distance yang ditentukan dengan rumus. Untuk mencari nilai D sama dengan harga mutlak dari AX tambah BY tambah C dibagi oleh akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana nilai dari persamaan garis di sini harus salah satu ruas saja dan ruas yang lain harus bernilai 0, yaitu dengan bentuk seperti ini. Ketika salah satu dari AX, BY atau C berada di ruas lain, maka harus dipindah ruaskan. Nah, di mana nilai X dan Y tinggal disubstitusikan oleh titik yang dimaksud, yaitu X1, Y1. Sebagai contoh, jarak titik B 5,7 terhadap garis 5X tambah 12Y ditambah 8 sama dengan 0 adalah berapa? Nah, otomatis tinggal ganti, yaitu mutlak dari sebutkan semua garisnya diletakkan ke dalam persamaan 5X ditambah 12Y ditambah 8 kemudian dibagi oleh akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 12 pangkat 2. Titik X dan Y diganti 5 dan 7, sehingga diperoleh harga mutlak dari 5 kali 5 ditambah 12 kali 7 ditambah 8, kemudian dibagi oleh akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu 25 ditambah 144, sehingga diperoleh akar dari 169. Nah, 5 kali 5 adalah 25, 25 tambah 8 adalah 33, kemudian 12 kali 7 adalah 84, dibagi oleh akar 169 adalah 13. 33 ditambah 84 adalah 117, dibagi oleh 13. Walaupun di sini nanti ketemu minus, maka tetap dianggap positif, karena rumusnya harus mutlak, tidak ada jarak yang bernilai negatif. Nah, sekarang 117 dibagi 13 mendapatkan nilai sebesar 9 satuan. Sehingga kesimpulannya jarak titik B 5,7 terhadap garis 5X tambah 12Y tambah 8 sama dengan 0 sebesar 9 satuan.